deformasi itu ada dua ya, ini topik kedua kita ya, yaitu satu putaran sudut, kedua lenturan atau lentutan. Ini dua ya, putaran sudut yang kita notasikan itu biasanya V atau theta atau apa aja lah boleh ya. Kalau ini kita deformasikan dengan Y atau delta ya. Ini dulu ya, apa itu putaran sudut, apa itu lenturan, tentunya kalian sudah tahu ya. Jadi saya mengambil contoh nih ya, apa itu deformasi. Kita masih statis tertentu ya. Misalkan kita punya balok A, B, ada beban, ini ada kekakuannya EI. EI itu kekakuan ya. Jadi ini angka sebetulnya ini ya, nominal. E itu apa? Modulus elastisitas. Kalian sudah praktikum beton kita ya? Belum. Oh belum ya? Kapan? Semester kapan? Besok? Semester 5. Oh 5? Iya. Oh, ya udah nanti. E itu modulus elastisitas. Jadi bahan materi konstruksi kita apa? Kalau baja ya modulus elastisitas baja. Kalau beton ya modulus elastisitas beton. E gitu ya. I itu adalah apa? Momen inersia. Ya, kalian udah tahu ya. Jadi ini angka. Kalau nggak ditentukan apa-apa, ya sudah dalam EI. Tapi kalau misalnya dikasih E-nya berapa, I tentu bisa dihitung. Bisa itu momen inersia ya. Iya. Jadi ini sekali lagi kembali ada balok kita statis tertentu dengan beban Q atau mungkin ada dengan beban miring atau beban horizontal atau apapun ya. Balok itu kalau dibebani maka dia akan berdeformasi. Nah, yang merah ini disebut garis elastis atau garis deformasi. Garis elastis ya. Jadi balok kalau dibebani dia akan melentur, berdeformasi. Yang mana yang namanya putaran sudut? Putaran sudut di A nih. Kita tarik dari singgung, menyinggung di titik A. Ini yang disebut VA, putaran sudut di A. Di B mana? Ini dari singgung di B, titik B. Ini adalah VB atau theta B. Itu apa tuh? Putaran sudut. Di setiap titik di sepanjang balok itu kita bisa menghitung berapa putaran sudut, berapa lenturan. Nah kalau yang lenturan yang mana ya? Lenturan itu adalah misalkan kita mau menghitung di titik C, di irisan C, berapa lenturan yang terjadi? Ini disebut YC atau delta C. Itu lenturan di titik C. Di setiap titik, kalau di titik D juga bisa. Nah putaran sudutnya mana? Bagaimana mau menggambarkan sudut? Garis singgung ya. Jadi di titik C awali di sini, kemudian dia berpindah ke sini. Sebut saja ini C aksen, ya. Jadi mana putaran sudutnya? Saya perbesar ya. Saya perbesar. Di sini ya. Ini yang disebut YC atau delta C. Ini ya. Kemudian putaran sudutnya mana? Kita lihat, ini titik C awal. Ini kemudian dia akan berpindah C ini baloknya ke C aksen. Jadi baloknya yang kemudian terjadi setelah pembebanan, dia melentur atau berdeformasi. Ini disebut garis lentur atau garis elastis atau garis deformasi. Ya. Jadi baloknya kan dari tadi hitam sekarang jadi merah, ya.
yang nggak sebesar ini. Kalau sebesar ini, ya hati-hati aja, siap-siap roboh. Ya. Terus ini lenturan, yang disebut wasit. Putaran sudutnya mana? Putaran sudut itu adalah apa? Apa? Sudut, namanya sudut. Sudut yang terbentuk awalnya mana? Kalau kita tarik di titik C, balok itu awal ini kan? Ini balok kan? Yang hitam. Kemudian gak sama dari simbungnya mana? Dari simbung di C. Kita lihat dari simbungnya mana? Jadi putaran sudutnya mana? Ini VC atau theta C. Jadi di setiap titik kita bisa menghitung deformasi dan memang harus kita hitung. Tapi yang maksudnya nggak kecil-kecil. Kita akan mencari deformasi atau yang terbesar. Pokoknya keadaan yang paling maksimum. Karena apa? Nanti putaran sudut atau kalau putaran sudut itu nanti, tapi ya mungkin di sini saya nggak berikan lagi ya, peregangan tadi ya, epsilon per sigma gitu ya. Tapi yang terutama dari deformasi itu ini lenturan. Kalian bayangkan aja nih ada balok nih ya. Kalau tuh balok melentur sampai begitu serem nggak? Mungkin rubuh juga enggak ya, tapi ya serem. Itu ya. Jadi ini kenapa penting? Ini kita cari yang terbesar, yang maksimum, pokoknya kondisi yang maksimum. Untuk apa? Untuk dibandingkan dengan nanti tergantung materialnya apa. Kalau beton ada SNI berapa, baja SNI 1749, ada izinnya berapa, lenturan izin. Tidak boleh melampaui lenturan izin. Artinya apa? Artinya seandainya ini balok melentur, seandainya juga udah kelihatan dengan mata, nggak rubuh sih, tapi karena dia tidak dalam perhitungan tidak melampaui lentur izin, ya. Tapi dari segi kepatuhan serem nggak? Serem. Ada contoh dulu gedung kuliah sipil tuh di situ. Apa yang dipakai desain ya? O apa P? Gedung P. Oh, gedung P. Gedung P itu 4 lantai cuman. Itu sipil dulu. O itu arsitek, O sipil, P arsitek. Oke, daerah sana tuh. Lantai 3 lihat itu. Itu baloknya sampai udah kelihatan retak gitu ya. Retak struktur sampai udah kelihatan tulangan. Gak roboh, sekarang masih ada. Tapi ya serem. Tuh ya. Jadi kita nih sipil ya ditugaskan untuk apa? Untuk mendesain, ya, menghitung dengan baik konstruksi ya, dan apa? Ekonomis. Nah, saking ekonomisnya semuanya dikurangin. Safety factor kalau perlu dihilangkan atau kalau perlu safety faktornya misalnya 1,2 katakan udah dihilangin, mendingan 0,9 aja sekalian hilang. Nah, terus belum lagi nanti di lapangan. Ini saya tidak ini kenyataan ya. Jadi kalian sebagai sipil kita ya, tugas kita kan merencanakan strukturnya dengan benar. Ekonomis tapi bukan ekonomis terus menyimpang. Apapun dihalalkan enggak. Ya ada aturan-aturan yang harus dituruti. Tapi ya harus ekonomis. Jadi maksudnya tuh contoh nih misalnya bangunan 10 lantai. Apakah yang namanya kolom dari kalau mau enak sih dari lantai 1 sampai lantai 10 samain aja udah 2 meter kali 2 meter pasti kuat. Tapi apakah itu ekonomis? Enggak. Jadi mungkin per 3 lantai atau per 4 lantai katakan sama kolomnya. Nanti lantai ke atas makin ringan kan? Karena beban kan flow-nya dari atas terus sampai ke fondasi. Makin bawah makin berat. Itu namanya ekonomis ya. Itu peranan sipil. Jadi nggak asal aja ya. Tuh. Nah, udah ini saya cerita tentang lenturan sama tentang sudut deformasi. Ada 3 cara untuk menghitung deformasi ini, ada 3 cara. Yaitu satu apa kemarin menghitung deformasi tadi dengan cara apa? Double integration.
Udah selesai ya, udah dikasih contoh ya. Udah Bu. Terus nanti yang kedua, body and dream. Yang ketiga, nanti di sini unit load. Saya masuk yang ketiga ada dulu ya, karena ini ada hubungannya nih biar satu suara biar saya dengan netralnya itu kan ada hubungannya. Yang ketiga ini different berbeda. Jadi sekarang kita masuk yang 23 ya. Baik. Menghitung deformasi judulnya ya dengan cara unit load. Oh unit load. Unit load atau apa? Beban satuan. Ya, unit itu satu ya, beban satuan. Unit load. Kita hitung deformasi ya. Ini nggak ada rumus yang spesifik, nggak ada yang aneh-aneh, nggak usah dipilih. Saya langsung aja rumus. Sebenarnya ini ada historical yang mesti diterangin turunannya, tapi waktunya nggak ada menerangkan. Udah lebih praktis aja, enak kan? Jadi kalian nggak usah susah-susah. Jadi mau ngitung deformasi, V atau Y, ya itu apa tuh? Integral mx dx per y. Ini nih rumus kita. Udah, ada yang susah-susah. Apa itu mx? Nah, satu-satu. M besar x. Ini m itu menyebutkan apa? Momen. Yang mx juga momen. Nah, bedanya apa? Kalau yang ini momen akibat beban luar, kalau yang ini momen akibat beban satuan. Ya, jadi momen. Ini sekali lagi momen. Nah, kalau begitu kita mempunyai apa nih? Dua kasus. Ini saya sebut aja ini case pertama, ini case kedua. Jadi apa itu case pertama? Kita mau menghitung momen akibat Beban luar. Momen itu kan reaksi sebetulnya ya, reaksi dalam kan. Apa itu M kecil X? Momen juga, tapi yang case 2 tuh akibat beban satuan. Yang mesti dihati-hati pada kasus yang case kedua, baca ya, momen akibat beban satuan, beban luarnya dihilangkan. Nah, sering kejadian itu kalau di ujian, beban satuannya ada, beban luarnya dihilangkan. Nggak dihilangin, beban luarnya ada, beban satuannya juga ada. Baca ini definisinya ya. Ini akibat beban luar, ini beban satuan, nggak ada beban luar. Beban satuan saya tambahkan di titik beban satuan ditambahin aja nih ya, di supaya jelas titik yang akan dihitung. Apa yang akan dihitung? Apa? Deformasinya. Deformasi bisa utara sudut, bisa. Jadi kalau mau ngitung di titik C kali ini, mau ngitung YC atau VC, ya, pasang di sini beban satuan di C. Nih, pasang di sini 1 ton. Tuh, itu filosofinya, jelas ya. Paham Bu. Nah, untuk selanjutnya nggak ada sesuatu yang aneh. Itu apa ya? Analisa struktur biasa ya. Jadi kalau ada beban aksi, kita namakan aksi, tentu ada apa? Reaksi. Jadi otomatis step pertama itu hitung dulu reaksi perletakan. Mau hitung tegangan juga begitu kan, hitung reaksi perletakannya. Gaya luar, dua-duanya statusnya gaya luar.
Kalau tegangan nanti timbul momen di irisan. Nah, momen itu adalah gaya dalam. Jadi aksi reaksi, jadi buru-buru dihitung. Ini kan statistik tertentu, gampang hitung aksi reaksi ya. Nah, kalau udah step itu udah salah ya udah sampai di bawah udah mudah saya koreksinya ya. Nyari momen udah harus bisa ya. Udah seru. Nah, di sini lagi apa yang perlu diperhatikan? Ini ada integral. Integral itu artinya apa nih? Anti turunan. Ada batas ya. Maksudnya sigma dari apa irisan kecil-kecil delta. Oh iya. Jadi ada mungkin kecil, kecil, kecil. Nah, ini semuanya adalah sigma. Sigma artinya tidak ada batas bawah, ada batas atas. Jadi dari mana sampai mana. Oke? Ini ada batas bawah, ada batas atas ya, integral ya. Setelah itu apa? Kalau udah masuk begini apa? Ya udah matematik. Mengintegrasi masa nggak bisa? Kalau kemarin, Mas Syarli menerangkan differential. Iya. Double integrasi, double integration itu apa? Dua turunan. Turunan pertama dx apa? Putaran sudut. Iya. Dan itu turunan keduanya Lanjutan. lenturan. Turunan dari apa itu kemarin? Fungsi momen ya. Iya. Fungsi momen. Jadi artinya apa? Momen. Ya, urusan ini namanya situ tuh momen lintang normal, udah pokoknya. Dah, ada lagi yang perlu tanyain? Jadi artinya apa? Rumus kita ini tinggal menjodohkan. Ini case 1, ini case 2. Di titik yang mana? Kalau mau hitung di titik C, ya udah jodohin nih integral titik C itu tentunya dari mana ke mana nanti ada kasih dengan contoh gitu. Jadi kami menjodohkan case 1 dan case 2 mx mx 1 per i bisa keluar. Ini kan bisa juga ditulis gini kan 1 per i ya. Iya. Integral mx mx dx. Nah, ini ingat-ingat ya, ada batas bawah, ada batas atasnya. Tinggal belajar matematik integral. Dah, ada yang mau ditanyakan? Simple. Nanti kita masuk contoh baru. Mari ini ya, ini grafiknya bedanya dengan cara yang kemarin. Ini mungkin per titik. Makanya kita lihat ya, case kedua, yang titik yang mau dicari. Cari apa? Cari lenturan kek, apa cari putaran sudutnya gitu. Dikasih satu-satuan. Kalau lenturan tentu apa? Gaya ya, yang korelasi. Lenturan ke bawah atau ke horizontal, lenturan bisa horizontal adalah gaya vertikal atau gaya horizontal. Tapi kalau putaran sudut korelasinya apa? Momen. Jadi dikasih apa? Kalau mau nyari VC dikasih apa? M C 1 apa nih? Ton. Jadi kalau mau nyari putaran sudut, karena putaran sudut itu korelasinya hubungannya dengan apa? Atau disebabkan oleh apa? Momen. Kalau lenturan disebabkan oleh gaya. Lenturan vertikal disebabkan oleh gaya vertikal, lenturan horizontal disebabkan oleh gaya horizontal. Dah, seharusnya saya akan mulai dengan balok ya, tapi udahlah, balok terlalu mudah ya. Maksudnya nggak ada gaya horizontal lah ya balok ya. Ada gaya horizontal kalau dikasih gaya ini, tapi kita tidak bicara ini ya balok. Balok kalau gini kan nggak bisa gerak horizontal nih. Statistik tertentu ini bisa gerak horizontal nggak bisa kan? Ya, walaupun dikasih gaya horizontal untuk hitung tegangan kan boleh dikasih ya. Iya. Tapi nggak bisa gerak ya. Pokoknya dia di A sama B aja udah. Ya, kalau ada gaya miring di sana. Tapi maksudnya tidak dapat berdeformasi. Deformasi itu pindah tempat. Untuk titik C kecil 1 CRC sorry.
langsung lanjut dengan portal. Tapi masih statis tertentu. Apa sih portal? Jadi kalau balok itu dibengkok gitu loh. Nih ya, ini balok kan. Tadi gini jadi apa? Udah jadi portal sistem. Tapi kalau ini masih statis tertentu. Ya kan? Atau misalnya gini. Apa nih? Udah portal sih. Statis tertentu, statis tertentu. Itu kalau digini kan ini balok. Tapi ini portal karena udah ada kakinya. Udah ada kolongnya. Ya. Ini portal nih. Jadi saya langsung aja mencontoh nanti kalau nggak keburu dengan portal. Ini saya minta nanti ya, saya nggak akan hitung sampai selesai. Hitung integral itu urusan matematik, bukan urusan analisis struktur ya. Itu di rumah masing-masing. Ini contoh soalnya saya ambilkan dari UTS remedial 23 Januari 2024 masih baru ya. Kalian tuh ya kalau apa ya analisis struktur saya minta dengan sangat digambar ya. Jangan main coret-coret. Saya juga mau koreksi juga main coret-coret, tapi ini mau cepet ya. Tapi tetap saya gambar. Kalau nggak digambar nggak tahu. Dan pakai warna-warni. Spidol kan ada 12 kan, supaya jelas. Nih, ya ini saya buat juga coret-coret nih. Tapi tahu oh yang merah ini reaksi perletakan. Nanti yang biru gaya luar, yang hitam portalnya. Jadi jelas. Oke, contoh soal saya langsung dengan ini soalnya saya gambar di sini ya supaya apa namanya tuh nanti di sana mulai G1. Ini soalnya disalin aja nih. Portal ya, tapi statis tertentu ya, masih Excel roll. Oke, baik. Terus perhatikan juga di sini udah ada EI. Kadang-kadang ada 2 EI ya, tinggal dimasukin 1/2 EI.
lever B, E. Ini ada sudutnya alfa. Sin alfa sama dengan 4/5. Nah, kalau sudut udah enak begitu, gimana bisa nyari nggak? Tentu kalau ada gaya miring-miring gitu diurai dulu. Vertikal horizontal. Berapa gaya vertikalnya ya? Gaya vertikalnya Berapa ini? 8. Iya. Dengan cepat ya. Ini Itu nah, 10. nah kalau udah ketemu gitu, langsung kita nyari apa dulu? Reaksi bertahan. Berapa VA? VA Berapa VD? Berapa VA? Gampang nih, gimana nih? 12. Benar, 12. Ini ada gaya vertikal loh. oh 12. Jadi berapa nih? 16. Ini 16. Benar nggak? Aduh, kalau nyari begitu juga bisa mesti mikir ya. Nanti di ujian 100 menit ya nggak kelar ya. Selain itu ada apa lagi nih? Reaksi pertahan. Sini ada HD. HD arah kemana? Kiri. Berapa HD? 16. Ini saya cepat tadi ya, kalau nggak selesai. Udah beres reaksi penguntakan. P ke E oh ya, 2 meter. Dua meter. Enggak ya, kalian disuruh menghitung, ada banyak nih. Disuruh menghitung. Satu. Hitung. Deformasi di E, titik E ya. Kedua, deformasi di A. Deformasi saya bilang ada berapa? 2. 2. 2 apa 3? 3. Karena lenturan ini kalau udah kotak kan ada horizontal. Oh iya. Saya kasih titik F di tengah-tengah ya. Oke. Hitung yang ketiga, deformasi atau lenturan deh ya, udah lenturan di F. Tuh,
lenturan vertikal ada, lenturan horizontal. Ini juga di A juga ada 3. Putaran sudut ada pasti. Horizontal karena dia roll. Vertikal ada nggak? Enggak. Di F vertikal. Iya. Lenturan vertikal di F ya. Kurang vertikal. Oke. Reformasi di titik. Nah sekarang satu-satu ditinjau. Ya, F-nya di tengah ya. F dekat ya. Dengan nyari FX. Nah, sekarang kita mulai nih. Seperti itu kata rumusnya ya. Kita cari dulu Q1. Q1 itu apa? Akibat pembaruan. Jadi kita gambar lagi ya. Jangan malas untuk menggambar. 1, 2. Apa bunyinya? Q1. Ini Q1 ya. Ini apa? Akibat beban luar. Jadi digambar lagi di beban luarnya. Ini sama dengan berapa ini? 4. 4 ton. Di sini udah ada terurai, udah langsung aja kita ambil yang biru ya. Beban luarnya sudah lengkap. Nah, sekarang tugasnya apa tuh? Q1 bunyinya apa? Mencari momen Momen akibat. MX itu besar ya, Ya. akibat beban luar. Udah, reaksi kita udah dapet nih. Oke. HD bukan 6 ton ya, 14 ton ada ini ya. Dua kali 4, 8. Arahnya ke sana. Tambah Oh, iya, 6. iya. Jadi aksi reaksinya 14 ton. Oh iya. Udah selesai.
momen dalam fungsi X kan tentu ada dari mana ke mana, ya Iya, kan? Bu. Jadi daerah momen. Jadi artinya apa? Batas bawah batas atas dari integral itu adalah apa? Daerah momen. Oh, Ya, momen itu nggak bisa dulu langsung sampai di sana kan enggak. Ada peralihan kan? Jadi di sini berapa momen? Ada. 1, 2, 3, Ayo. 4, 5. Oh iya. Yang benar. Titik F. Oh iya, 1, 2, 3, 4, 5. Gimana? Berapa? 4 atau 5? 5. 5. Karena ada F ya. Iya. Sebetulnya sih dari C ke B itu 1, tapi nanti karena ini harus berjodoh nih dengan yang ini nih. Nanti nih pertanyaan nomor 3 kan titik F tuh. Iya. Ya, kita kasih gaya satu-satuan berarti di sini pasti case keduanya nanti F itu ada mengalami perubahan momen kan? Iya. Jadi ada 5 apa aja? EB, AB, BF, CF, DC. Yuk kita mulai. S1. Daerahnya mesti jelas ya. Ditulis, makanya nih ya, jangan malas tulis dan jangan malas gambar ya. Daerah apa dulu? AB dulu deh, AB. Berapa ini? 0 0, sampai nah mulai nih, X sampai 3. 3 meter. Berapa MX-nya? MX-nya Berapa MX-nya? Berapa? 0. 0. Iya, 0. Ini kan X nih. Nih. 0 sampai 3. 0 bukan? 0. Masa 16? 16 itu gayanya sejajar dengan ayo ya momen ya. Ini portal. Kalau balok nanti kalian lebih gampang, saya nggak ngasih balok karena apa? Nanti waktu nggak cukup. Oke. Sekarang EB. Batasnya mana? 0 itu mulai dari titik E. Jadi berarti X ini ya. Iya. Sampai B. 2. berapa MX? Minus 8X. Min, jangan lupa tanda. Dah. Kalau kita geser ke DC. DC. Sampai 4. berapa MX? Mana MX ini kan? Iya. Enggak minus. Ayo, tanda. Iya, min 14X. Terus Oh iya nih, minus. Plus plus 2 apa? 2 kali X. 2 kali X kali setengah X kuadrat. 2X kali pelan-pelan kalau nggak bisa setengah X. Ya. Jadi ini apa nih? X kuadrat min 14X. jangan keliru ya, jangan keliru. Kemudian daerah mana lagi? Daerah CB. Kalau ini sih bisa langsung ya, tapi udah karena nanti
CF 0 sampai berapa? 16x bukan? Iya, 16x. Terus 16x min dulu tuh min 4x. 4x ya? Ya, min 4x 4x kali setengah setengah x. Oke. Terus Itu aja. Coba. min 14 nya ada kan? Kali 4 bukan? 14 Terus plus 2 kali 2 lagi 2 kali 4 ya? 2 kali 4. Yap. Kali 2. 2. Benar nggak nih? Iya, Bu. Hati-hati. Berapa ini? Itu 16x jadinya min 2x kuadrat. Nah ini nih jumlah ini 14 kali 4 56. 56 minus terus plus berapa nih? 2 16. kali 4 8 kali 2 16. Jadi berapa tuh? 40 ya? Min 40. Iya. Jadi ya jangan salah ya. Ya, Bu. Udah selesai tuh. Belum. Daerah Kesana lagi ya. Daerah FB. FB boleh. F juga boleh. 0. Digambar kalau buat ini nih. Ini X tadi sini. Jadi 0-nya dari C. Ya kan? Sekarang dari sini nih 0-nya nih. Nah, jelas. Berapa tuh? Ayo, sama-sama. MX 16 kali kali 3 3 ya. plus X, bukan? 16 kali 3 plus Min 14 kali 4. 3 plus X. Terus yang buat gimana? Plus 2 kali 4 kali 2 sama ya. Udah selesai. Itu yang X masih ada kan? Min Min 4 X kali setengah X. Jadi berapa nih? 48 plus 16x min berapa nih? 16 156 plus 2 kali 48 16 min 2x kuadrat. Berapa ini kalau ini? Min 2x kuadrat. Ini min 40 ya. Plus min 40 min 16x dulu. Jadi ini berapa nih? Min 40. Min 40 plus 48 plus 8. Iya. 2 oh ya. Udah selesai P1. Ini udah bener nih ya. Coba dicek sini ya. Itu kan XB berarti lihat kanan kan. Itu X dari pertama ke X. F kecil 3. Udah, kalau udah saya X plus 3. bergeser. Itu pilih.
ya. Sekarang kita beralih ke case 2. Iya. Kembali ini yang digambar itu 2, itu tuh pertanyaan 1 tuh ada 3 Pertanyaan satu. ya. Iya. Jadi 1A, 1B, 1C. Baik Bu. Oke, kita mulai dulu dengan 1A. Ingat ya, case 2 ini tiap titik. Di titik yang akan dihitung. Jadi nggak boleh gambar tuh nggak boleh. Ingat, gaya luar atau beban luar dihilangkan. Kita mau ngitung apa yang 1A? Vertikal dulu aja deh ya. Oke, vertikal. Jadi kita mau ngitung Y vertikal di E. Vertikal dulu di E. Jadi mesti jelas mau ngitung apa dulu, vertikal dulu. Ada vertikal, ada horizontal, deformasi, ada putaran Sudut. Kalau gitu kita kasih apa nih? Kita kasih gaya kan sesuai dengan temanya adalah unit load. Vertikal berarti apa? Kita kasih di 1A ya. Kita kasih apa? Gaya. Nih. Satuannya ton. Kalau itu yang kilo ya 1 kilo. Gaya 1 ton di E. Mau ke bawah boleh, mau ke atas boleh, sama aja. Tinggal sekarang apa? Cari lagi apa? Reaksi. Untuk cari momen apa? Cari reaksi keretakan. Jadi ini gimana ini? Udah pasti kan ini nih, kalau vertikal ini kan 2. Iya. Berapa VA? Berapa VE? Ayo cepat. VB. Setengah ton bukan? Lalu kalau udah gitu bisa nyari momen ya? Bisa. Nyari momen jadi gimana? Ikutin ya, ikutin iramanya ini. Jadi kalau kalian sudah memilih A, B, E, B, D, C, D, F, F, B, yang di sana juga mesti begini. Nggak bisa nanti A, B, E, B, D, C, F, C, B, F. Nggak bisa. Karena itu menyangkut apa? Batas bawah, batas atas. Makanya di sini digambar X itu dari mana? Oh, X dari F. Jadi kalian memilih F, B. Beda kalau kalian memilih B, F. Iya. Ya. Jadi jangan di sini F, B, di sana B, F. Oh. Nah, kapan mau dijodohin ini jadi satu? Ya, jadi mesti seirama. Nah, ini silakan nyari nih. Ya, udah saya udah nggak ini lagi. Masing-masing nih, cari. Ya, mulai pokoknya saya udah kasih tahu. Mulai dari AB dulu. AB itu berapa? 0 sampai 3 meter. Berapa MX-nya? 0. Dan seterusnya silakan dihitung PR buat 4 Buding. Memang sedikit berabe, tapi untuk cara ini dengan untuk portal segala lebih mudah dibanding nanti 2 cara itu terdahulu. Dan itu 1A, 1B, 1B. Apa mau nyari apa? Mau nyari Y horizontal. Apa dulu gitu ya mau cari?
kembali, ya, beban luar dihilangkan. Menjadi apa? Y atau lenturan horizontal di E. Jadi kita kasih apa? Gaya horizontal di E. Mau ke kanan boleh, mau ke kiri boleh. Berapa? Kasih 1 ton. Oh, itu bebas ya Bu arahnya? Bebas ya, tinggal nanti kalau kamu ke kanan sama ke kiri reaksinya beda. Oh iya. Ini juga mau ke atas mau ke bawah beda reaksinya. Kalau itu ke atas berarti ini kan ke bawah. Ya? Ini reaksinya gimana nih? Itu RHD-nya 1 ya. Udah, dokter. Lanjut. Yang 3. 1 C. 1 C. Mau nyari apa ya? Y V E ya. Iya. Y V E. Berarti apa tuh? Dikasih satu satuan di E apa? Momen. Momen mau clockwise, mau counterclockwise, silakan aja. Saya memilih counterclockwise 1 ton meter. Reaksinya jadi apa tuh? Ada aksi counterclockwise berarti harus reaksi apa? Clockwise. Jadi kalau clockwise berarti di sini BD. Mana? YVE. Hah? 1 C. YVE. Putaran sudut kan? Simbol dari putaran sudut kan? YV di titik E. Jadi ada aksi mau memutar portal ini 1 ton meter counterclockwise, reaksinya adalah clockwise. Ini kebanyakan salahnya di sini nih. Ini kan analisis struktur dari semester 1. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Ibu, Ya, yang seperenam itu dari mana ya? yang mana? Yang seperenam di 1C. Ini, Yang ini. iya. Ini kan ada 1 ton. 1 ton aksi kan? 1 ton meter counter. Kita butuh 1 ton meter lagi clockwise. Tapi ini kan perletakan roll sama engsel nggak bisa memikul momen. Iya. Jadi harus kita. Jadi ini momen reaksinya kan begini nih. Iya. 1 ton meter. Ini reaksi ya. Clockwise. Tapi kan perletakan A apa? Roll. Roll. D engsel. Bisa mikul momen kan bukan jepit. Iya. Jadi gaya 1 ton meter ini clockwise kita urai, dia mau memikul apa? Vertikal kan? Iya. Jadi apa? 1 jaraknya berapa? 6. Oh. Itu kalau nggak bisa ya udah pakai sigma ME, sigma MB kalau bisa dengan cepat.
Sini kan dengan cepat, maksudnya aksi ada 1 meter counter clockwise, ada aksi clockwise. Nah, harus dipikul oleh 2 tumpuan yang berjarak 6 meter. Jadi masing-masing memikul 1/6, sehingga kita kalau jadi momen itu V sama VD, berarti kan dia 1 meter. Iya. Bingung kan? Itu kan keseimbangan biasa. Kamu cari ini pakai itulah, kalau mau lama sih bisa. Sigma MX sama dengan 0, sigma MD sama dengan 0. Dan nomor 2 selesai. Yang di X. Sekarang yang di F. Bukan di F, ya di A. Di A. Di A. Case 2 nih, masih case 2 di A. Jadi sekarang 2A ya. Mau nyari apa 2A? Y, V, D, A. Vertikal di A, di titik A, mau mencari letupan vertikal di A. Walaupun kalian bilang 0, bukan 0. Ya, kita tinggal pakai aja nih. Apa? Kasih gaya vertikal. Kan ini vertikal di A. Mau ke atas boleh, mau ke bawah boleh. Saya kasih gini. 1 ton. Reaksinya? Ini kan, jadi terus dihitung M-nya. Nol nggak tuh? Nanti. No. Ya, jangan asal main jawab nol, buktikan. Berarti daerah. Udah. Itu 2B sekarang. Y, H, A. Kasih gaya 1 ton. Mau ke kiri boleh, mau ke kanan boleh. Kalau ini ke kanan, ini ke kiri, ini berarti AD-nya ke kanan. Itu M kecilnya. Ini hitung yang kecil ya, seirama ya. Sekali lagi saya ingetin. Kalau itu mulai dari AB, EB, DC, C, F, F, B, itu juga mesti ngikutin itu. Karena kan mau dijodohin. Udah, habis gitu apa? VA, YVA. Tinggal dikasih apa? Dua C, Y, V, A. Saya memilih kasih beban 1 ton meter counter clockwise. Berarti reaksi gimana ini? Ingat, ini peletakan kita ini nggak bisa memikul momen. Jadi mau nggak mau cuma mikul ini doang. Ada aksi counter, berarti reaksinya clockwise.
yang bisa dipikul oleh A dan D, pertekan A dan D kan gaya vertikal atau Iya, horizontal kan? vertikal. Terus itu berarti yang selalu yang selalu berlawan arahnya itu selalu yang sini. Kok berlawan arah? Yang Pokoknya ada sama. aksi counter ya, Bereaksi. reaksinya ya clockwise. Di mana reaksi ya? Di reaksi perletakan. Reaksi perletakan apa per 6 ya? Reaksi perletakannya jawab apa? Jaraknya 6. Kan ada counter 1 ton meter, berarti kita reaksi clockwise 1 ton meter. Tapi kita jabarkan menjadi reaksi perletakan kita bukan jepit kok. Apa? Engsel sama roll dengan jarak 6 meter. Jadi momen 1 ton meter itu 1/6. Coba deh kalau 1/6 kali 6 kan 1. Pokoknya tuh struktur mesti balance gitu loh. Nggak kalau ada gaya satu ya kan harus ada satu. Ada pertanyaan nggak? Nah, sekarang saya mau tanya nih, yang B, yang case 1B, yang Oke. Y1B. Itu ada momen nggak? Momen. Itu udah balance belum? Udah balance ya. Ada 1 ton ke kanan, 1 ton ke kiri. Udah 0, maksudnya udah setimbang. Jadi jangan bingung ya. Ada pertanyaan lagi? Udah tinggal F nih. Dan lagi memilih gaya atau memilih momen satu-satuan itu suka-suka. Mau momennya counter clockwise atau clockwise, yang penting reaksi pertekanannya benar. Oke, baik Bu. Gaya juga boleh, mau ke kanan boleh, ke kiri boleh, atau mau ke atas boleh, ke bawah boleh. Sekarang yang F. Yang nomor 3, ya nomor 3 ya, pertanyaan nomor 3. Y, V, F. Aku udah punya gambar luas usahain dulu. Apa pertanyaannya? Y, M, Y vertikal, M. Jadi kita kasih gaya vertikal 1 ton M. Reaksi dari mana? Ini gampang ya. Nah, silakan hitung momen dengan iramanya ini nih. Buat PR ya, kalau nggak nulis kalian nggak nyari sendiri, Baik Bu. panjang. Jadi sambil ingat waktu. Yang penting ini jangan salah. Case 2. Oh iya. Udah, kalau udah, jadi gimana lanjutnya?
pertanyaannya apa nih? Di sini misalnya Y, V, E. Tentunya nanti dalam berapa per berapa EI. Ya, bentuknya pasti pecahan, nggak mungkin. Panjang ya ceritanya ya, integral, menjodohkan integral 1 dengan 2, jangan keliru. Integral tuh pangkatnya naik apa turun. Nah, pangkatnya naik turun. Kalau diferensial ada yang keliru, integral malah turun. Udah ada pertanyaan nggak di sini? Saya minta dibikin, jadi supaya minggu depan tulis. Ada pertanyaan Teh? Ibu, berarti setelah kalau udah semuanya udah dicari momennya itu baru Satu aja deh mendingan nih ya, kasus satu ini udah nggak usah berkali-kali, ini kan Iya. sekali karena ini Iya. kan akibat beban luar kan udah sama ya Iya. ya. Tinggal jodohnya itu tuh yang S2 itu kan tiap titik definisi tadi apa? Kasih beban satu-satuan di setiap titik yang akan dicari iya. deformasinya. Jadi itu mesti satu-satu tuh ya. Kalau jangan maksudnya jangan kamu sekaligus gini. Kalau ngerjain tuh jangan begini. Udah ngerjain ini kan udah dapat. Iya. Itu dicari itu kasus 2 yang 1A. Iya. Ya, cari MX kecilnya dulu dengan interval ini. Iya. Ya, udah gitu langsung cari Y apa tuh? V, E. Oh. Integral kan seper EI. Oh. Berarti setelah dapat misal YVI-nya langsung dicari integralnya itu ya, Bu? Iya dong. Baik, Bu. Cari dulu momen kecilnya semua dengan interval ini, langsung dicari, jadi keluar nanti nggak bingung. Oh, baik, Bu. Bentuknya itu nanti dalam per EI. Per Kan EI. 1 per EI. Iya. Ini juga nanti ada kalau ada trik misalnya nih, di sininya saya kasih 2 EI. Nah, pada waktu integral mana nih, di daerah mana CF dan FB itu nanti jangan lupa per 2 EI, Seperti nggak per 1 EI. Iya, Bu. Ya. Jadi nanti ini nih, YVE nya nih, ini kan dijumlah nih, YVE sama dengan yang daerah AB dulu, integral dulu, 0 sampai 3 ya, Iya. 0 sampai 3, MX sono kali MX ini, DX per EI. Ini 1 per EI, dan ini karena EI semua gampang. Terus apa lagi? Tambah abis AB apa? EB EB 0 sampai 0 sampai 2. 0 sampai 2 sekian kali sekian fx besar atau fx ini dx per EI. Tambah lagi berapa? 5 kali ini ya, 0 sampai 6 ya. Tambah 0 sampai 6 terus apa tuh? Sorry, 0 sampai 6, 0 sampai 4. 0 sampai 4. Yang ini 0 sampai 3 0 sampai 3. dx per EI. Satu lagi integral 0 sampai 3 dx per EI. Jadi yang di sini adalah AB. Iya. Nih ya, ini nih adalah AB, maksudnya AB, areal AB. Terus Daerah EB, EB. Habis itu DC, DC, CB, CF. CF ya. ya, Bu. FB, Yang ini FB. FB. Ya, jadi panjang ya, dijumlah semuanya. Karena kan terapi momen itu kan dari A terus sampai seluruh ini. Baru nanti dapat nih berapa? Berapa per Eh, jangan lupa ya ada I di sini.
Ada lagi yang bertanyakan? Jadi panjang ya, setiap titik itu tuh, karena kan dia kan musik case 2 nya itu kan tiap titik beda. Kita mesti teliti ya. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyain? Kalau udah bisa portal, balok sih gampang. Makanya saya minta nih dengan sungguh-sungguh dibuat ya. Terutama itu loh, dari case 2 tuh loh, nyari aksi reaksi. Baik ibu. Itu masih penting di cuma ditanya apa nih Mbak Efe? Kalau ditanya nih, kalau ditanya YPF gimana? Dikasih apa? Katakan dikasih counter clockwise 1 meter, reaksinya mau nggak mau reaksi di sini 2 ya. Terus jadi gimana? Pokoknya dia counter, ya pasti ke bawah. ini kan. Kan ini counter, berarti clockwise. Cuman berapa tuh? Berapa yo? Dari mana sepertiga? Sepertiga apa seperenam? Seperenam tuh, masa sepertiga? Jarak dari VA sama VD itu berapa? Ini mengenai balas ya, keseimbangan. Masa sepertiga? Ya nggak apa-apa belajar dari kesalahan. Udah ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, saya mohon itu dibuat buku ya. Jadi jangan terpaku pada dikumpulin tuh, nggak usah. Mau dibuat, karena nanti kan ujian kan nanti bayangin ini itu integral aja, nanti coba aja deh. Ada yang nggak teliti, nggak masalah. Waktu ya, jangan lupa. Terus begitu banyak. Ya, kalau nggak ada pertanyaan apa-apa lagi, kita sudahi aja ya. Bukan waktu kamu dibuat. Baik ibu. Di depan kemudian ya, ini keluar di poin itu apa? Baik ibu.